tentunya apapun ya, pada saat kita melakukan pengkajian ulang tentang peristiwa sejarah termasuk hari jadi, padahal semuanya sah-sah saja. Dan catatan khusus selama itu dibuktikan dengan sumber-sumber sejarah, data-data yang kredibel. Jadi bukan sesuatu yang berbasis pada katanya, konon katanya, alkisah. Nah, itu tidak bagus. Jadi harus basis sumber data yang jelas. Termasuk sebenarnya pada saat pemilih hari jadi Jawa Barat, pada tanggal, kalau saya gini, Jawa Barat itu kan saya melihatnya dari dua perspektif. Yeah. Jawa itu bisa dilihat sebagai sebuah wilayah geografis dan sebagai sebuah wilayah administratif. Pada saat Jawa Barat sebagai wilayah administratif dan kita ingin menetapkan Jawa Barat sebagai sebuah wilayah administratif pemerintahan ya, maka pilihannya hanya dua menurut saya. Pilihannya hanya dua. Pilihan pertama itu yang sekarang dijadikan sebagai hari dari Jawa Barat, yaitu 19 Agustus, karena clear itu. Bahwa pada waktu itulah Jawa Barat dibentuk menjadi satu di antara 8 provinsi pertama di Indonesia kan. Di Jawa itu kan ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sunda kecil lah, ya seperti itu kan. Jadi kalau referensi itu yang pertama, pilihan yang sekarang pilihan yang tepat pada dasarnya kalau saya melihat ya. Jadi pilihan pertama itu 11 Agustus. Kalau sekali lagi kalau sebagai wilayah administratif. Sekali lagi, kalau dilihat sebagai sebuah wilayah administratif. Nah, kalau dilihat sebagai wilayah geografis dalam artian Jawa di bagian barat, maka kita banyak hal yang bisa kita ungkap. Apa yang akan dijadikan hari jadi? Kalau misalnya basisnya kepada basis kultural, maka kita perlu melakukan riset. Basis kultural apa yang kira-kira layak dijadikan hari jadi Jawa Barat. Kalau saya jujur, kalau melihatnya sama dengan 3 Juni 1482 yang Bogor itu, saya kurang sepakat. Karena apa? Karena tanggal 3 Juni itu lebih kepada tafsir, tidak didukung oleh fakta-fakta. Tidak ada sumber sejarah resmi yang menyatakan. Yang dikatakan Bogor itu kan sampai hari jadi, hari penobatan Sri Baduga Maharaja kan. Yang sekarang sering diidentikan dengan Prabu Siliwangi lah ya. Jadi kalau 1482-nya betul. Ya itu memang itu dalam naskah Carita Parahyangan juga seperti itu. Kalau itu betul fakta sejarah ada ya yang menyatakan. Tapi pada saat bicara 3 Juni itu wilayah perdebatan itu. Tidak jelas sumbernya apa itu. Nah ini pada saat kita bicara ini, maka kalau itu diangkat untuk Jawa Barat, saya kurang sepakat ya. Karena tanggal 3 Juni tidak jelas basisnya apa. Pak Reza, mungkin pertanyaan terakhir, pernah ada nggak Pak contoh kasus atau kejadian gitu ketika sebuah provinsi hari ulang tahunnya ditetapkan berdasarkan penobatan dulu raja yang dari kerajaan yang pernah bersemayam di daerah itu gitu? Kalau saya tidak melihat, tidak ada. Misalnya sekarang seperti gini contohnya, yuk dari 3 provinsi di Jawa yang lain pada 8 provinsi itu kan, yang pertama kan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang sama dengan kayak Jawa Tengah kan sama 11 Agustus kan. Tapi Jawa Timur beda. Nah itu karena ada pertimbangan kan di Jawa Timur kan seperti apa kan. Kembali kalau saya selama didukung oleh sebuah alasan yang rasional, yang jelas ya, karena tiap pemerintah kan punya kepentingan masing-masing ya. Jadi saya kira kalau kemauannya saya kira positif, kenapa tidak didukung kan ya. Saya itu baik tentunya bagi kemajuan masyarakat ya. Jadi setiap kajian sejarah itu sah-sah saja. Termasuk kajian kembali hari jadi sah-sah saja. Selama kembali basisnya adalah sumber sejarah dan dasar yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.